Terlepas ketidaksempurnaannya, Presiden Soeharto akhirnya mendapatkan gelar pahlawan nasional saat Hari Pahlawan Nasional kemarin. Terus setelah itu, apa sih yang akan terjadi pada negara kita berikutnya? Pertama, Asta Cita, yang adalah prioritas atau janji Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran menjadi diragukan pemenuhannya. Kok nyambungnya ke situ? Jadi gini, di poin pertama Asta Cita disebutkan bahwa memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia menjadi prioritas. Dan di poin 7, prioritas lainnya adalah memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Jika kita melihat kajian-kajian sejarah, hukum, dan lintas disiplin lainnya, banyak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di pemerintahan Presiden Soeharto. Bahkan kebebasan sipil seperti kebebasan untuk berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan akademik pun nyaris gak ada. Ketika Presiden Soeharto dijadikan pahlawan nasional, ini membuat kita jadi harus mempertanyakan, jadi pemerintah komitmennya gimana sih dalam memperkokoh hak asasi manusia? Karena kenapa justru tokoh yang berada di tengah pusaran pelanggaran HAM malah dijadikan role model di negara ini, apalagi disandingkan dengan aktivis buruh Marsina. Jadi gimana sih sebetulnya negara memaknai HAM? Berikutnya adalah poin pencegahan dan pemberantasan korupsi. Banyak sekali laporan, salah satunya dari investigasi jurnalistik Time pada tahun 1999 yang mengungkap kekayaan keluarga Soeharto yang berhubungan dengan sejumlah kasus korupsi, kolusi, nepotisme. Disebutkan suap ke pegawai negeri sipil menjadi praktik normal juga di masa itu berdasarkan penyataan Edwin Suryajaya, salah satu pengusaha terbesar di Indonesia. Nah, dengan Soeharto sebagai pahlawan, berarti gimana nih? Apakah sekarang jadinya negara menganggap korupsi itu heroik atau gimana? Moral kompas kita jadi nggak jelas ini arahnya gimana. Kedua, untuk saudara-saudari kita yang saat ini sedang berjuang mendapat keadilan mewakili korban pelanggaran HAM akan menjalani perjuangan yang lebih berat lagi. Selama ini saudara-saudari kita bersolidaritas salah satunya dalam gerakan Aksi Kamisan. Aksi damai yang selalu diadakan setiap Kamis di dekat Istana Negara untuk menagih janji negara dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang kebanyakan terjadi di era Soeharto. Namun, dijadikannya Soeharto sebagai pahlawan nasional justru seperti mematahkan hati saudara-saudari kita dan juga kita semua bahwa ternyata negara justru nggak berpihak pada mereka yang mencari keadilan. Sehingga ini menjadi semacam rambu bahwa mulai dari sini pencarian keadilan akan semakin sulit karena negara pun sudah semacam menormalkan pelanggaran-pelanggaran HAM. Ketiga, akan jadi momok di komunitas internasional. Ada kemungkinan negara-negara lain yang mengedepankan penegakan hak asasi manusia menjadi skeptis akan hubungannya dengan negara kita. Komitmen Indonesia terhadap sejumlah instrumen HAM juga bisa dipertanyakan karena keputusan ini. Bisa jadi kita akan menarik perhatian internasional yang nggak baik. Nah, itu hanya beberapa yang kepikiran saat ini. Menurut teman-teman, apalagi yang akan terjadi setelah Soeharto jadi pahlawan nasional? Sekarang giliranmu bersuara.